Basmalah yubasmilu basmalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun pemirsa dan hadirin berada. Semoga senantiasa dalam lindungan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bermuajahah dan saling membagi ilmu kita pada sesi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rojabi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah Program Studi Psikologi Islam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita mendiskusikan sebuah topik yang sangat relevan di dalam dunia psikologi terkait tentang alat tes. Nah, yaitu mengenal lebih dekat apa itu tes proyektif dengan contoh-contohnya. Nah, contohnya tes proyektif itu ada dua teman-teman yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu tes SSCT dan juga tes EPPS. Mari kita simak berikut. Baik teman-teman, sebelum kita ulik lebih lanjut dan lebih dalam, mari kita berkenalan dulu dengan apa ya sih itu namanya tes proyektif, teman-teman. Jadi, tes proyektif itu merupakan jendela untuk kita masuk ke dunia batin. Nah, jendela untuk masuk ke dunia batin artinya tes proyektif ini pintu pertama sebelum kita menggali tentang kepribadian, gejala-gejala dalam interpersonal diri yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, adapun kata proyeksi itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud, yang mana Sigmund Freud ini merupakan tokoh pertama, bapak pertama psikologi di dunia, sekaligus memperkenalkan dan memprakarsai psikologi dengan alirannya yaitu psikoanalisa. Nah, bapak Sigmund Freud ini menjelaskan proyeksi itu adalah sebuah proses tanpa sadar, artinya di luar kesadaran kita, di mana seseorang secara tidak sengaja melemparkan perasaannya, keinginan, atau konflik yang ada di dalam dirinya ke dunia luar maupun ke orang lain. Hal ini biasanya terjadi sebagai mekanisme pertahanan diri dari seorang individu untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan akibat dorongan dari dalam diri yang tidak bisa diterima. Nah, kemudian bagaimana sih tes ini bekerja? Nah, dalam tes proyektif, stimulus rangsangan yang akan dihadirkan itu tidak jelas, samar, tidak berstruktur, dan bersifat ambigu, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti bercak tinta, gambar yang samar-samar, atau kalimat yang harus dilengkapi. Karena stimulus yang bersifat ambigu ini, teman-teman, seorang klien ataupun individu akan merespon. Nah, hasil dari respon ini akan memproyeksikan atau memancarkan kepribadian, mengungkap kepribadian, nilai-nilai, motif, konflik, atau kondisi emosi dari respon orang tersebut, individu tersebut. Nah, respon inilah yang kemudian dianalisis oleh para ahli dari psikologi. Nah, tujuannya jadi sederhana, teman-teman. Tes proyeksi ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi, seperti motif, nilai, keadaan emosi, hingga konflik-konflik yang sulit diungkapkan dalam situasi wawancara biasa, teman-teman. Jadi perlu adanya media untuk mengungkapkan apa sih yang ada di dalam diri yang itu sangat sulit diungkapkan dalam hal-hal yang biasa seperti kita ngobrol dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, dilanjut ke slide berikutnya, yang mana di sini akan dijelaskan lebih lanjut tentang tes EPPS. Nah, tes EPPS ini kepanjangan dari Edwards Personal Preference Schedule. Nah, tes EPPS ini adalah salah satu alat tes psikologi berupa kuesioner, atau dalam tanda lain atau kata lain itu inventory, yang sangat sering digunakan
terutama dalam seleksi karyawan atau konseling karir. Tes ini dirancang untuk melihat preferensi atau kebutuhan seseorang. Jadi tes EPPS ini pertama kali dicetuskan oleh Henry Alexander Murray yang dikenal dengan teori kebutuhan psikogenik. Nah, kemudian teori awal dari Murray ini dikembangkan lebih lanjut oleh Allen Louis Edwards pada tahun 1950-an. Nah, teori Murray berpendapat bahwasanya kepribadian seseorang itu didorong oleh serangkaian kebutuhan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini memotivasi kita untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya kayak kebutuhan untuk berprestasi akan mendorong seorang bekerja lebih keras. Mekanisme EPPS itu mengambil dari 15 kebutuhan, teman-teman. Yang pertama semula di teori awal itu Henry Murray mencantumkan 20, kemudian dikembangkan oleh Louis Edwards itu menjadi 15. Nah, kemudian tujuan utama dari tes EPPS ini yang pertama adalah mengukur kekuatan kebutuhan. Artinya mengukur seberapa kuat dan menonjol 15 jenis kebutuhan psikologis itu dalam diri seorang. Yang kedua, melihat profil motivasi. Artinya memberikan gambaran yang mendalami tentang motivasi internal dan dorongan yang paling penting bagi seorang. Poin ketiga, tujuannya adalah aplikasi profesional yang digunakan sebagaimana tadi, seleksi atau tes sebagai karyawan dan juga penempatan karir. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Alat tes berikutnya yaitu SSCT. Ya, SSCT ini memiliki kepanjangan Sex Sentence Completion Test. Yang mana tes SSCT ini bertujuan untuk mengungkap dunia batin melalui kalimat, teman-teman. Jadi di sana kita terdapat perintah untuk melanjutkan kalimat yang rumpang atau yang kurang. Nah, tes SSCT ini juga salah satu jenis tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif semi terstruktur. Nah, jadi individu akan diminta untuk melanjutkan sekitar 60 kalimat yang rumpang tadi atau kurang lengkap yang telah disediakan. Respon yang diberikan tadi, teman-teman, untuk memberikan atau melanjutkan kalimat itu dianggap mencerminkan pikiran, perasaan, dan juga kondisi batin yang ada, yang dialami oleh individu. Teori dasar dari tes SSCT ini dikembangkan oleh Joseph M. Sachs dan juga Sidney Levy pada tahun 1950 yang didasarkan pada asumsi dasar teori proyektif. Nah, asumsinya itu ketika seseorang dihadapkan pada stimulus yang ambigu, nah dia akan cenderung memproyeksikan isi psikisnya, isi kebatinannya, termasuk harapan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tujuan tes SSCT ini yang ingin dicapai terdapat 3 poin, teman-teman. Yang pertama itu mengungkap konflik internal. Yang kedua, mengeksplorasi sikap. Dan yang ketiga, memahami hubungan. Dan di sini memahami hubungan maksudnya bagaimana individu melihat dan berhubungan dengan orang-orang penting di dalam hidupnya. Untuk poin selanjutnya, apa saja yang diukur dalam tes ini? Di sini terdapat secara garis besar 4 poin, teman-teman. Yang pertama itu ada keluarga, family. Yang kedua itu ada area seks. Yang ketiga itu ada hubungan interpersonal. Yang keempat ada konsep diri. Area keluarga itu seperti ayah, ibu, ataupun hubungan keluarga yang lain. Area seks ini meliputi wanita atau pria. Jadi pandangan mereka dan perasaan subjek terhadap lawan jenis. Ataupun hubungan heteroseksual.
perasaan dan harapan subjek terhadap hubungan romantis atau pasangannya. Hubungan interpersonal itu yang dimaksud orang-orang di sekitarnya, bahkan sebagai kayak teman, atasan, atau figur otoritas. Sedangkan konsep diri di sini meliputi seperti ketakutan, perasaan bersalah, tujuan, harapan, mimpi, kemampuan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, selanjutnya dari tadi kita kan bahas tentang alat tes, SSCT, FPPS. Namun teman-teman, yang paling penting juga titik tekannya itu ada di dalam etika penggunaan alat tes tersebut. Karena etika ini harus kita jaga dan dipatuhi serta dijalankan. Untuk apa? Untuk perlindungan terhadap klien itu sendiri. Nah, pengaturan etika dalam psikologi terutama di Indonesia itu telah diatur dalam HIMSI, teman-teman, Himpunan Psikologi Indonesia. Dalam materi yang akan kami ajukan di sini atau kami paparkan, itu terdapat 3 titik tekan. Yang pertama ada kompetensi atau standar kemampuan dan standar kompetensi. Nah, yang pertama itu harusnya kompetensi ini memang diberlakukan dan dilaksanakan oleh orang yang berwenang. Artinya orang yang memang telah dinyatakan tervalidasi, seorang yang telah mengampu dan pakar dalam dunia psikologi. Nah, kevalidannya itu diakui oleh HIMSI. Jadi akan diterbitkan surat aktif atau tidaknya dari orang yang pegiat psikolog tersebut. Nah, kemudian poin selanjutnya ada informed consent atau persetujuan penuh, yang mana persetujuan ini dimaksudkan antara klien dan juga penguji ataupun tester. Jadi antara testi dan juga tester, orang yang akan diintervensi dan juga orang yang mengintervensi. Nah, mengapa hal ini penting, teman-teman? Karena sebelum tes dimulai, klien harus diberitahu dulu secara jelas tentang tujuan tes, jenis tes, dan juga manfaat tes, termasuk dan bagaimana intervensi yang akan dilakukan. Jika klien menolak, tentu pihak dari psikolog ini tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk mengintervensi. Nah, kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kerahasiaan, yang dimana teknologi serba cepat. Nah, ingin mengungkap sebuah data tentunya sangat mudah, tetapi dalam dunia psikologi, kerahasiaan data hasil tes dari seorang individu, seorang klien itu harus kita jaga. Kecuali terdapat titik tekan di sini, ada 2 pengecualian. Yang pertama, adanya persetujuan tertulis dari klien, baru kita boleh buka datanya. Kedua, jika hasil tes itu menunjukkan potensi bahaya bagi klien itu sendiri maupun bagi orang lain, misalkan resiko bunuh diri atau agresi parah lainnya, itu kita tidak apa-apa untuk membuka data tersebut. Yang ketiga, yang titik tekan juga, yaitu keamanan alat tes. Jadi alat tes ini harus kita jaga, karena jika alat tes itu jatuh terhadap orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkompeten dalam dunia psikologi, maka itu akan menjadi sangat-sangat merugikan, terutama bagi klien yang ikut di dalamnya. Jadi juga sebagai permasalahan malpraktik, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita terdapat dan di penghujung materi, yaitu refleksi. Kita merefresh kembali apa saja yang telah diulas di sebelum materi sebelum-sebelumnya. Nah, tes proaktif itu sangat bermanfaat, teman-teman, terutama yang pertama kali yaitu menggali konflik terdalam, artinya untuk mencari akar dari suatu permasalahan. Nah, semisal analoginya jika kita itu sakit perut,
Kemudian dokter biasa mungkin hanya memberi obat pereda nyeri, mah untuk mengatasi gejala sakit perut kita. Tes proaktif adalah seperti endoskopi. Nah, ia masuk ke dalam dan melihat akar masalahnya. Misalnya luka lama yang tidak sembuh yang menyebabkan gejala di permukaan. Dan yang ke selanjutnya poinnya yaitu adalah fake good atau membongkar topeng. Menghindari kita untuk membongkar topeng. Tes ini sangat sulit untuk dimanipulasi, teman-teman, karena telah terstandar dan juga tervalidasi. Dan poin selanjutnya, kita dapat memahami struktur kepribadian secara holistik atau menyeluruh. Hasil tes proaktif ini tidak hanya memberi skor, tetapi memberikan narasi utuh tentang bagaimana kita melihat dan meninjau aspek-aspek kepribadian, sehingga kita juga dapat lebih aware, ya, kita dapat lebih menjaga etika kita, attitude kita. Kita tidak sembarang bertindak dan gampang untuk mendiagnosis sebuah permasalahan, entah itu permasalahan pribadi dan juga permasalahan orang lain. Karena telah tadi disebutkan tes macam-macam tes yang kita bahas tadi itu digunakan untuk sebijak mungkin, dan memang kita tidak bisa mendiagnosis secara langsung, tetapi ada alat tesnya, teman-teman. Itu sangat-sangat penting dan kita harus garis bawahi. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup demikian ilmu yang dapat kami sharing-sharingkan. Kita dapat berbagi ilmu, hanya pun sedikit, dikit-dikit menjadi bukit. Demikian, bila mana terdapat kesalahan, salah ucap, sengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Hanif Rajabi, mohon izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana terdapat materi ataupun pertanyaan, dapat kita diskusikan bareng di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan ketuk loncengnya untuk mengetahui konten kita berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.